Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh
Silahkan kembali duduk. Shalom. Baru terdengar 5 orang. Shalom. Senang sekali sepanjang pagi, siang hingga sore saya diizinkan oleh Tuhan, saya diizinkan oleh Pak Yongki, saya diizinkan oleh koordinator kebaktian ketiga, keempat, dan kelima. Saya bisa bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Basi sih pertanyaannya. Tapi saya sungguh ingin lihat tangan-tangan yang mengalami keluar biasaan Tuhan. Jangan setengah tiang, itu tanda kematian. Katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan bilang begini, Yesus gue mantul baiknya. Kita punya Yesus yang mantap betul, luar biasa baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Bagi saudara yang punya kebiasaan mencatat, yuk sama-sama buka catatan kita. Tadi di kebaktian yang ketiga saya berbicara soal dialogue, self-dialogue. Saya berbicara mengenai self-talk. Tetapi di ibadah ini saya akan berbicara satu kata, yaitu adalah baru. Bisa diperlihatkan slide yang pertama dan ini menjadi tema kita hari ini. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah baru. Kata baru adalah kata yang kita senangi. Tolong katakan ya. Kita senang dengan sepatu baru. Kita senang dengan rumah baru. Kita senang dengan suasana baru. Semua senang dengan satu kata yaitu baru. Tetapi hindari satu kata yaitu suami baru atau istri baru. Itu tidak boleh. Yang lain kita senangi, segala sesuatunya baru. Dan kata baru adalah kosakata yang sering kali kita dengar. Dekade yang baru, era yang baru, musim yang baru, hati yang baru, kelahiran yang baru. Bahkan kita hari ini di tahun dimensi yang baru. Saya tidak akan khotbahkan dari sisi dimensi, saya akan khotbahkan dari sisi baru. Yang mana kosakata bahasa Indonesia hanya mengenal satu, baru. Bisa diperlihatkan slide berikutnya. Kosakata bahasa Inggris hanya mengenal satu kata, new. Tidak ada kosakata yang lain. Tetapi yang menarik perhatian saya, kata baru dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani menggunakan 2 kata. Yang pertama adalah neos. Baru dari sisi waktu. Jadi sesuatu yang baru dengan berjalannya waktu tidak lagi baru, tapi lama. Tolong katakan ya, itu adalah neos. Bahasa Indonesia hanya mengenal satu kata, baru. Bahasa Inggris hanya mengenal satu kata, new. Tapi dalam bahasa asli Alkitab, yang pertama adalah neos, waktu. Dengan berjalannya waktu, sesuatu yang baru akan menjadi lama. Siapa yang sepakat dengan saya, apa yang Anda beli hari ini, besok, lama. Itu neos. Maaf, banyak orang Kristen alami tahun yang baru, dimensi yang baru, kelahiran yang baru. Tapi kebiasaan yang lama masih dibawa. Itu neos. Tabiat yang lama masih dibawa. Kebiasaan yang lama masih dibawa, karakter yang lama masih dibawa, sifat yang lama masih dibawa. Itu neos. Dan betapa banyak orang Kristen, terjebak dengan hal yang lama. Kepahitan yang lama, kemarahan yang lama masih dibawa ke 2020. Kebiasaan yang lama, karakter yang lama masih dibawa ke 2020. Anda tidak akan pernah mengalami dimensi yang baru kalau yang lama masih dibawa. Tolong katakan ya. Itu jelas. Itu clear. Yang banyak kali dibahas kata dimensinya. Tapi saya tertarik hari ini bersama dengan Anda. Justru kosakata Yunani yang kedua adalah kainos. Bisa diperlihatkan apa itu kainos? Yaitu kualitas. Sifatnya menjadi baru, karakternya jadi baru, kebiasaannya jadi baru. Dan Anda catat apa yang saya katakan bagi yang tertarik. Yang namanya kainos, tidak ada batasan waktu. Tolong katakan ya, hari ini baru, besok baru.
Karena dalam bahasa Alkitab Yunani, renew every day, diperbaharui setiap hari. Bahkan semua kita mengerti rahmatnya selalu baru setiap hari, katakan dia. Bukan hari ini baru, besok menjadi lama, tidak. Tapi setiap hari baru. Dan semua kita mengerti, hanya di dalam Kristus kita diperbaharui setiap hari. Di luar Kristus tidak akan pernah bisa. Karena 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, Alkitab berkata, kita adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Ternyata saya selidiki Alkitab. Kata baru dalam 2 Korintus 5 tidak menggunakan kata neos, menggunakan kata kainos. Tidak ada batasan waktu, selalu diperbaharui setiap hari. Yang menjadi kata kunci menurut saya yaitu adalah waktu. Katakan bersama dengan saya waktu. Siapa yang sepakat dengan saya hidup adalah waktu? Ekonon cicing wae teh. Pelan. Siapa yang sudah dengan saya hidup adalah waktu? Tolong katakan ya. Waktu adalah hidup. Katakan ya. Saudaraku, saya nggak tahu Anda kapan terakhir ke pemakaman. Tapi semua pusara pasti ada tanda kapan seseorang lahir dan kapan seseorang meninggal. Itu waktu. Hidup adalah waktu. Katakan ya. Dalam Kristus, kita diperbaharui tanpa batasan waktu. Di luar Kristus, justru waktu yang menjadi batasan. Padahal hidup adalah waktu. Dan bagi yang tertarik boleh catat. Ini penting. Waktu punya sifat adil. Tolong katakan ya. Tolong manggut sebentar. Waktu adalah adil. Semua 24 jam. Tapi Anda harus catat apa yang saya katakan. Waktunya adil. Hasil orang per orang tidak adil. Pelan-pelan. Hidup adalah waktu. Waktu punya sifat adil. Tolong katakan ya. Siapapun 24 jam. Tidak ada yang lebih daripada 24 jam dan tidak ada yang kurang dari 24 jam. Waktu itu adil, tapi hasil berbeda. Hasil berbeda. Biar ini jadi perenungan kita hari ini. Waktunya sama, tapi kok dia lebih berhasil. Dia lebih hebat. Dia lebih sukses. Dia lebih maksimal. Jawabannya adalah, kita akan lihat Efesus pasal yang kelima. Yuk kita lihat. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Hidup sebagai anak-anak terang. LAI memberikan perikop demikian. Efesus pasal yang kelima. Kita akan lihat. Sebentar. Ya benar, perikopnya berkata demikian. Hidup sebagai anak terang. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah seminari, saya tidak pernah sekolah teologi. Dari saya 20 tahun khotbah, seperti hari ini saya berkhotbah. Saudaraku, yang saya lakukan adalah banyak merenung. Katakan bersama dengan saya merenung. Dan banyak orang berkata, Kang, kok bisa ya dapat pewahyuan dari ayat yang sama, tetapi arti kok bisa lebih dalam? Karena saya banyak merenung. Saya banyak self-talk, saya banyak berbicara dengan diri saya sendiri. Dan dalam perenungan demi perenungan, saya pada sampai sebuah titik merenung. Kenapa pesan Tuhan sebagai anak terang kepada jemaat Efesus? Ini perenungan saya. Kenapa bukan kepada Kolose? Kenapa bukan kepada Tesalonika? Kenapa bukan kepada Korintus? Kenapa bukan kepada Filipi? Sampai pada sebuah titik saya merenungkan, Tuhan kenapa ya? Hidup sebagai anak terang itu untuk jemaat Efesus. Jawabannya adalah, bagi yang tertarik boleh catat. Karena Efesus kota besar. Tolong katakan ya. Siapa yang sepakat dengan saya? Semakin besar kota, semakin gelap. Sederhana. Kota besar penuh dengan kompetisi.
Kota besar penuh dengan kompetisi. Karena kota besar sepertinya apa saja itu jadi dihalalkan. Untuk mendapatkan sesuatu, apapun itu di kota besar, rasanya manusia menghalalkan semua cara. Kegelapan ada di kota besar. Maka pesan ini bukan untuk Filipi, pesan ini bukan untuk Korintus, pesan ini untuk Efesus. Nah, perhatikan ayat yang ke-15 dengan cermat. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, dengan detail, dengan spesifik. Janganlah seperti orang bebal. Seperti apa orang bebal? Ayat 19 sampai ayat yang ke-21, dari ayat yang ke-18 sampai 21 terurai jelas. Seperti apa orang bebal? Saya tidak akan bahas di situ. Tetapi, harus seperti orang arif, seperti orang bijak. Nah, perhatikan ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Siapa yang sepakat dengan saya? Orang sukses bukan ditentukan besarnya waktu, tapi pergunakan waktu. Bisa ngerti khotbah saya? Sama-sama 24 jam, hasilnya berbeda. Sama-sama 24 jam, tapi end resultnya berbeda. Sederhana, karena waktu, hari itu jahat. Tentu, waktu tidak membunuh kita. Tentu, waktu tidak lakukan kriminalitas. Tentu, waktu tidak menusuk kita. Tentu, waktu nggak bully kita. Tentu, waktu nggak nyinyir. Tapi sepakat dengan saya, waktu itu jahat. Iya, Anda datang ke kebaktian, sudah alokasikan waktu jam 12 siang. Anda ada di ruangan ini, tapi yang Anda buka bukan Alkitab, tapi yang Anda buka sosmed. Setuju dengan saya, waktu itu jahat. Kunon cicing wae. Bisa nangkap khotbah saya? Waktu itu jahat. Anda jangan main-main dengan satu kata, yaitu waktu. Karena saya tahu persis, banyak orang gagal cuma karena dia gagal mempergunakan waktu. Tapi orang yang berhasil, sorga dan bumi, adalah orang yang pergunakan waktu. Ini menarik. Nah, slide berikutnya, waktu dalam bahasa aslinya terdiri dari 3. Yang pertama kronos, waktu yang terbatas. Itu adalah kronos. Apa kronos? Kata dasar daripada kronologi. Jadi kata kronologi berasal dari kata kronos, waktu yang terbatas. Kita tidak bisa kembali kepada masa lalu dan kita tidak tahu masa depan. Tolong katakan dia. Tadi pagi saya bangun, jam berapa tadi pagi? 4.30. 5.30 saya selesai bebenah. Jam 5.45 saya sudah keluar dari rumah. Jam 7 pagi saya sudah ada di Ciputra, hotel di Grogol untuk melayani GBI Rem. Jam 10 saya sudah ada di tempat ini. Jam 12 saya naik ke atas. Siapa yang setuju dengan saya? Saya tidak bisa kembali ke tadi pagi. Itu kronos. Itu kronos. Pak, catat apa yang saya katakan. Anda boleh saja menunda, tapi waktu tidak pernah menunda. Waktu jalan terus. Yang jadi masalah banyak orang sia-siakan waktu. Sia-sia aja. Di depan Netflix bisa berjam-jam, di hadapan YouTube bisa berjam-jam, di hadapan games bisa berjam-jam. Tapi untuk Tuhan, dari waktu yang ada kita buang-buang begitu saja. Orang yang berhasil, orang yang pergunakan waktu. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Tolong katakan ya. Yang nanti malam terjadi aja kita nggak tahu, apalagi besok pagi. Kita nggak pernah tahu. 31 Desember posisi saya ada di Nusa Dua bersama dengan keluarga. Selesai doa nyembah, kita bersiap untuk jam 00. Memasuki 1 Januari 2020. Semua kita begitu excited dengan apa yang akan terjadi, yang Tuhan kerjakan di tahun 2020. Jam 1 dini hari, 1 Januari kami bergegas istirahat.
Tidak pernah terbayang, Kang. Tidak pernah terbayang, Kang. Bangun tidur jam 9, jam 10 pagi, terima kiriman video BMW ngambang. Tidak pernah terbayang. Terbayang? Tidak pernah terbayang. Semua euforia tahun baru. Dimensi yang baru. Tak pernah terbayang di tanggal 1 Januari ada virus corona. Tidak pernah terbayang. Kita tidak pernah bisa kembali ke masa lalu dan kita tidak tahu masa depan. Itu Kronos. Tolong katakan iya. Tetapi yang menarik adalah yang kedua, Kairos. Apa itu Kairos? Waktu Tuhan untuk manusia itu Kairos. Dan sering kali dalam kehidupan saya orang bertanya, Kang kapan Kairos terjadi dalam perkawinan saya? Kapan Kang Kairos terjadi dalam kesehatan saya? Kapan Kang Kairos terjadi dalam bisnis saya? Kapan Kang Kairos terjadi dalam pemulihan keluarga saya? Kapan terjadi? Itu pertanyaan sangat klasik. Apa yang Tuhan perbuat untuk diri kita? Tetapi dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Sebentar, yuk kita baca. Galatia 6 ayat yang ke-9. Sesuatu yang menarik saya ingin tunjukkan kepada Anda. Saya tahu ini pertanyaan banyak orang. Dan mungkin juga Anda sedang bertanya hari ini kapan Kairos. Untuk kesembuhan saya, mukjizat saya, terobosan keuangan. Tetapi menarik perhatian saya, perhatikan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ini Kairos. Anda boleh Google, Anda boleh ke Strong, Anda boleh ke KJV, ini waktu menggunakan kata bahasa Inggris season. Dan season di sini adalah Kairos. Kapan Kairos? Perhatikan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tolong katakan ya. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan ya. Ini menabur, ini membajak, ini menuai. Siapa yang sudah dengan saya? Menuai itu di belakang. Di depan adalah menabur. Di tengah adalah membajak. Dan kapan kita akan menuai? Kairos. Perhatikan ayat yang ke-10. Saya suka dengan ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Anda boleh catat apa yang saya katakan. Anda boleh ke Google, Anda boleh ke Strong, Anda boleh ke KJV. Ternyata kata kesempatan itu menggunakan kata Kairos. Bukan Kronos. Ketika Anda punya kesempatan untuk berbuat baik. Itu waktu Tuhan untuk Anda. Menurut saya itu keren. Sorry, itu keren. Karena pikiran kita terlalu egois. Yang kita pikirkan yang namanya Kairos adalah apa yang Tuhan buat untuk saya. Tapi ketika Anda berbuat untuk orang lain, itu adalah Kairos. Sebentar Anda nggak langsung pulang, tapi kunjungin teman untuk sekedar mendoakan. Itu Kairos. Sebentar Anda nggak langsung pulang, tapi Anda kunjungin teman yang sedang kesusahan dan untuk mendoakan. Itu Kairos. Dan ketika Anda lakukan itu, pada waktunya Anda pasti menuai. Karena apa yang Anda tabur, pasti dituai. 5 Januari posisi saya sudah di Jakarta. Hari Minggu seperti biasanya melayani 7 kali kebaktian di Tuhan percayakan. Pak Niko percayakan, Pak Yongki percayakan untuk saya melayani di Sawangan. Ibadah kami sama persis pertama dengan gereja ini jam 6 pagi, jam 5 subuh saya sudah mandi. Tiba-tiba jam 5 pagi, ketika saya sedang mandi diketuk dan ajaib. Suara yang saya dengar bukan suara istri saya Elsa, tapi yang saya dengar suara daripada Keisha, putri saya yang terkecil usia 23 tahun. Dia berkata, Papa cepat, Papa cepetan. Aku bilang ajaib, hari Minggu. Jam 5 subuh, anak saya sudah mau mandi dan akan bergegas untuk sebuah kegiatan. Ketika aku keluar, tumben jam 5 subuh mandi, tumben jam 5 subuh mau kemana? Keisha bilang gini, aku janjian sama beberapa teman, jam 6 pagi pengen bantuin orang pasca banjir di Pondok Pinang. Pasca banjir yang saya tahu sebagian Anda masih tidur ketika itu. Tapi saya berkata kepada Keisha, kamu ngapain? Ada yang kenal di Pondok Pinang? Enggak ada.
Ada teman kampus kamu? Enggak ada. Ada jemaat Sawangan? Enggak ada. Tapi aku kemarin lihat Pak, yang namanya meme gambar, yang tulisannya begini. Puji Tuhan. Dalam bahasa saudara sepupu. Bisa ngerti maksud saya? Puji Tuhan. Di rumah saya banjir hanya semata kaki. Di lantai 2. Begitu saudara. Jadi lantai pertama sudah tenggelam. Keisha berkata, oleh karena meme ini Pak, aku nanti jam 6 pagi, aku ada di Pondok Pinang. Aku bilang gini, bukankah kamu jam 12 siang kamu harus pimpin doa di Sawangan? Ya, bukankah nanti kamu jam 2 siang harus sama papa pimpin ibadah? Ya, tolong perhatikan tangan saya, yang sudah memperhatikan katakan ya. Keisha berkata, jam 6 pagi sampai jam 10 aku di Pondok Pinang nolong orang. Jam 12 siang aku akan doa. Jam 2 siang saya akan ibadah. Saudaraku siapa yang setuju dengan saya? Ketika Anda alokasikan yang kronos, itu kairos. Nangkep gak sih? Enggak, kita ini terlalu egois Pak. Yang kita pikir kapan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika Anda tolong orang lain. Itu kairos. Dan sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Keisha berkata, aku suka cita hari ini Pak. Aku mau ke Pondok Pinang. Dan Keisha bilang gini, Pak, Pondok Pinang di mana? Begitu saudaraku ya kan. Lah kamu yang mau ke Pondok Pinang, kok kamu nggak tahu? Aku nggak tahu Pondok Pinang di mana. Yang penting aku mau nolong orang. Hari berikutnya dia ada di Lebak, hari berikutnya dia ada di Jasinga, hari berikutnya dia ada di pasar-pasar hanya untuk bagikan untuk 300 box. Setiap malam untuk tolong orang. Saudaraku itu kairos. Selagi ada kesempatan, kita tolong banyak orang. Yang pertama, kronos. Yang kedua, kairos. Yang ketiga, Anda nggak boleh lupakan ini. Aionios. Bisa diperlihatkan. Apa itu aionios? Kekal. Saya setuju banyak orang di gereja berkata, waktu cuma 2 Kang, kronos dan kairos. Aionios enggak. Maaf. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Anda dan saya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Katakan ya. Jadi kekekalan itu jatah orang percaya. Dan saya minta maaf. Sorry, Anda boleh berdebat hal ini. Kekekalan bukan nanti, kekekalan bukan besok, kekekalan bukan afterlife. Ketika Anda percaya, Anda terima kekekalan. Ini pemahaman saya Pak. Sorry. Banyak orang berpikir kekekalan itu mati dulu. Kekekalan itu nanti sorga. Kekekalan itu neraka. Tidak. Kekekalan itu sekarang. Agak berat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, setuju dengan saya paket lengkapnya 2. 1, tidak binasa. 2, Anda peroleh hidup yang kekal. Karena Bapa yang kekal ada dalam kehidupan Anda. Berarti kekekalan ada dalam kehidupan Anda. Katakan ya. Saudara harus nikmati kekekalan. Gue sampai nafsu nih. Anda harus nikmati kekekalan hari ini. Apa itu kekekalan? Perhatikan apa yang saya katakan. Tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada yang namanya sakit penyakit. Siapa yang setuju dengan saya? Yang ada pada kekekalan cuma satu, sukacita. Dan ketika Anda beribadah sukacita, Anda dalam kekekalan. Hah? Anda boleh saja meninggalkan rumah dengan persoalan, tapi ketika Anda beribadah sukacita, itu kekekalan. Selaku kekekalan tidak mengenal kata detik. Kekekalan tidak mengenal kata menit. Kekekalan tidak mengenal kata jam, hari, minggu, bulan. Tidak. Karena apa? Karena tidak ada lagi matahari. Tidak ada lagi bulan. Tidak ada lagi jam. Tolong katakan ya. Yang ada pada kekekalan cuma satu. Selama-lamanya. Kepikir nggak? Ntar kita bosan. Ntar kita bosan. Bosan nggak sih kita di surga? Siapa yang sudah dengan saya kita nggak bakal bosan? Hah? Nggak bakal bosan. Rasanya cepet banget gitu. Maaf, kalau Anda merasa bosan ibadah, berarti Anda pasti bosan di sorga. Hah? Udah datang terlambat, maaf. Datang ibadah jam 12, bukannya jam 12 ada di gereja, jam 12 dari rumah. Udah sampai di gereja, bukannya lihat Alkitab, tapi yang dilihat sosmed. Maaf, Anda nanti ke sorga nggak bakal betah.
Karena di bumi saja Anda ibadah, Anda betah. Setuju dengan saya? Seharusnya ketika kita ibadah 1,5 jam, cepet banget sih. Ini khotbahnya cepet banget sih. Ini pujian penyembahannya cepet banget sih. Berarti Anda merasakan kegagalan. Istri saya selalu tahu kalau minggu pertama saya 7 kali khotbah di Sawangan. Hari Senin, Elsa selalu ngerti. Suaminya kelelahan bicara. Karena dari gelap sampai gelap bicara. Apa yang terjadi? Kalau saya di sebuah pojokan hari Senin pagi, Elsa paling WA. Are you okay? Okay. Padahal di sebelah. Kenapa dia nggak ngajak ngomong? Karena saya udah bosan ngomong, gitu kan. Are you okay? I'm okay. Kamu makan siang apa? Aku pengen makan ini. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu, hari Senin, saya bilang gini, Mam, cucu kita, Kayla 7 tahun, Kenneth 5 tahun, bukankah masih liburan? Iya. Ajak main yuk ke Fun World. Oke. Dijemput di Bintaro, Bella putih saya ikut. Bella bilang gini, Pak, nggak bawa suster, nggak bawa pembantu. Jadi papa kalau mau main di Fun World, 1 jam, quality time. Oke, sampai di Fun World, Bella bilang gini, ini aku udah isi ya 100.000, papa main 1 jam, quality time bersama dengan cucu. Saudaraku, saya tanya sama Bella, Bella, emang kamu mau kemana? Aku udah mau janjian, medikur, pedikur, ujungnya dikubur, begitu kan? Dan saudaraku, sorry, hah? Jadi papa sama anak-anak, iya, kan papa yang pengen quality time. Dan Anda tahu, saya ditinggal bertiga. Bella, Elsa, ada di medikur, pedikur. Dan Bella bilang gini, Pak hati-hati Pak, banyak penculik. Anda tahu, saya nggak pengen ngomong. Tapi eta budak lompat ka ditu, lompat ka dieu, lompat ka ditu, lompat ka dieu, ngacleng ka ditu, ngacleng ka dieu, euleuh, katakan bersama dengan saya euleuh. Eta budak teh baik cicing kitu euleuh. Kayla sini banyak penculik. Padahal saya nggak pengen ngomong loh. Hari itu saya nggak pengen ngomong, tapi harus teriak-teriak 1 jam. Kenneth jangan ke situ, nanti ada orang jahat. Saya WA, Bel, udah selesai belum? Baru 3 kuku. Waduh, saudaraku ya kan. Tenang Pak, quality time. Masih 7 kuku, begitu kan? Saudaraku, Anda tahu, ketika saya angkat Kayla dan Kenneth setelah 1 jam. Kayla, Kenneth, puji Tuhan. 1 jam selesai. Saya angkat mereka. Dan Anda tahu apa yang dikatakan Kayla dan Kenneth? Mereka bilang gini, kok cepet? Bisa nangkep? Kalau suka, pasti cepet. Itu kekekalan. Kalau Anda ibadah nggak suka, cool nggak suka, Anda jauh lebih senang dengan dunia. Kira-kira kemana Anda pergi? Udah ketahuan. Ya, Anda suka dunia, ujungnya neraka. Anda suka hadirat Tuhan, ujungnya surga. Katakan ya. Lah Anda ibadah aja asal kok. Anda nggak bakal betah di surga. Itu kekekalan. Yang pertama, Kronos. Yang kedua, Kairos. Yang ketiga, Aionios. Dan Tuhan akan terus perbaharui kita dari hari ke hari. Karena kekekalan ada pada Anda dan saya. Dan itu semua ada dalam Kristus. Saya tutup ayat yang ke-17. Saya tutup ayat yang ke-17. Kembali ke Efesus pasal yang ke-5. Semuanya oke siang hari ini? Semuanya oke? Pesan Tuhan menolong? Saya harap pesan Tuhan menolong. Setiap detik dalam hidup kita, usahakan produktif untuk Tuhan. Produktif untuk siapapun. Karena waktu tidak akan menunda. Walaupun Anda tunda, waktu tidak menunda. Jalan terus. Perhatikan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata unwise. Tetapi, usahakanlah supaya kamu tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu yang 24 jam ini. Dan kita maksimal untuk Allah.
Maksimal untuk kerajaan sorga, maksimal untuk keluarga, maksimal untuk hidup ini. Catat, bagi yang tertarik, ada 3 tipe manusia. Saya akan tutup dalam 15 menit. Ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah bodoh. Silakan foto, siapa orang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Tolong katakan ya. Ketika Anda sia-siakan waktu, Anda sia-siakan hidup. Iya gak sih? Anda sia-siakan waktu. Berjam-jam di smartphone, berjam-jam ngobrol, ngalor ngidul, berjam-jam Anda di depan TV, saudaraku Anda sedang buang-buang hidup. Dan begitu banyak millennials, sorry, hidupnya hanya buang-buang. Dan mereka sedang sia-siakan kehidupan. Itu orang bodoh. Ada begitu banyak orang yang bilang gini sama saya, Kang, tolong dong didoain. Kenapa? Aku pengen pelayanan. Ketika pelayanan bercanda. Siapa yang sudah dengan saya? Itu bodoh. Ya. Kang, tolongin doain dong. Kenapa? Aku pengen dapat kerjaan. Didoain dapat kerjaan. Ketika di kantor bercanda, dipecat, nyesel. Itu bodoh. Ada banyak orang yang tidak bersekolah. Teman-teman millennials. Tapi Anda bersekolah hanya untuk main-main. Dan udah gitu, nggak naik kelas. Buang waktu 1 tahun. Setuju dengan saya? Itu bodoh. Banyak orang bodoh. Mereka pikir, ya kita hidup dalam kasih karunia. Tapi kasih karunia seimbang. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Katakan ya. Yang kedua, saya cepat. Adalah orang yang bijak. Siapa orang bijak? Yang bijak adalah orang yang menguasai waktu. Siapa orang bijak? Yang memaksimalkan waktu, yang mempergunakan waktu. Hidup adalah waktu. Ketika dia pergunakan waktu, dia sedang menguasai kehidupan. Ketika Anda pergunakan waktu, Anda sedang pergunakan hidup Anda. Itu adalah orang bijak. Pak, Bu, saya punya banyak teman. Presiden direktur, puluhan perusahaan, ada beberapa yang ratusan perusahaan, dengan karyawan yang puluhan ribu, masih tetap jadi gembala sidang. Apakah waktu mereka 30 jam? Kan tidak. Hanya mereka bijak akan waktu, hasilnya maksimal. Kita tidak seberapa, tapi kita buang-buang waktu. Yang Tuhan inginkan, pastikan kita pergunakan waktu. Karena waktu itu adil. Katakan ya, tapi hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Yang pertama, bodoh. Yang kedua, bijak. Dan bagi Anda yang bijak, saya undang Anda kebaktian jam 3 sore. Kok nggak ada yang amin? Saya akan lanjutkan dengan outline khotbah yang lain. Kalau Anda bijak dengan hari Minggu yang 24 jam ini, aku akan alokasikan kronos untuk Tuhan, itu kairos. Anda tidak sedang buang-buang waktu ketika Anda beribadah dengan benar. Anda tidak buang-buang waktu ketika Anda sedang nyembah yang benar. Anda tidak buang-buang waktu ketika Anda pergunakan waktu ini untuk kehendak Tuhan. Katakan ya. Yang ketiga, silakan slide-nya diperlihatkan. Siapa orang sukses? Orang sukses adalah yang mengambil kesempatan dalam waktu. Siapa orang sukses? Orang yang memaksimalkan kesempatan yang ada. Selagi aku diberikan kesempatan nyembah, itu kesempatan yang terbaik. Sekiranya besok pagi aku masih kuliah, itu kesempatan dalam hidupku. Sekiranya besok Anda masih ke kantor, itu kesempatan untuk hidupku. Itu orang berhasil. Tolong katakan ya. Ketika Anda berkata, hari Jumat masih punya kesempatan untuk ikutku. Itu adalah orang yang berhasil. Orang sukses adalah yang memaksimalkan semua kesempatan yang ada. Dan gereja ini sudah menyediakan banyak kesempatan untuk Anda dan saya. Dan ketika Anda menunda kesempatan, setuju dengan saya, waktu tidak menunda. Waktu tidak menunda, Pak. Waktu jalan terus. Saya berdoa Anda bijak, dan Anda juga sukses. Beberapa Senin yang lalu, bulan Desember ada 1 WA masuk. Pertanyaannya sederhana, Kang,
ini hari Senin, besok Selasa malam, Kang di mana? Jawaban aku, gak kemana-mana. Terus di chat berikutnya, ternyata penjadwalan dari sebuah persekutuan doa yang biasa hadir 20-30 orang. Dan saya sudah melayani persekutuan doa ini sudah 11-12 tahun. Dan mereka berkata, Kang bisa nggak ke PD menggantikan pendeta yang berhalangan? Oke, karena memang saya kosong. Tiba-tiba pemilik atau koordinator daripada PD itu telepon, namanya Tante Beth Glyle. Tante Beth bilang gini, Risa bisa? Bisa Tante. Tolong Tante bisa? Bisa Tante. Iya, pendetanya yang udah terjadwal tiba-tiba harus dirawat kesehatannya. Jadi dia nggak bisa datang. Risa bisa? Bisa. Kesempatan. Saya nggak bilang gini, tak doa dulu. Apakah Tuhan berkenan apa tidak? Maaf, Anda lama berpikir, Anda lama-lama nggak ngapa-ngapain. Dan begitu banyak orang, cuman buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Terus dipikirin, terus didoakan, terus. Padahal Tuhan berkata, just do it, lakukan. Dan apa yang terjadi? Saya tanya, Tante, yang batal siapa? Teman kamu itu loh, tiba-tiba sakit. Yang batal pendetanya siapa? Itu sahabat kamu itu loh. Tiba-tiba harus dirawat kesehatannya. Dia sebutkan namanya, maaf, dia sahabat saya, Gilbert. Dan dia berkata, oh benar, lagi dirawat ya Tan. Iya, jadi besok kamu bisa? Bisa. Riza, tapi tolong besok khotbahnya harus lucu. Nah ini repot. Ini repot. Saya nggak bisa Oma, kalau harus lucu. Kalau enggak lucu enggak apa-apa Risa. Yang penting khotbahnya menggembirakan. Lah apa bedanya menggembirakan sama lucu? Dan nggak ada bedanya tuh. Apa bedanya? Hah? Nggak bisa Oma. Risa, besok yang datang KMC seluruh Indonesia 3.000 orang. Dan aku ketika sampai besok sorenya bersama dengan Elsa, bersama dengan 2 pendoa syafaat saya khusus bawa dari Sawangan. Tolong doakan saya. Setuju dengan saya? 3.000 orang. Tidak ada satupun yang berharap ketemu saya. Ngerti gak sih? Gak ada yang pengen ketemu gue. Ya si Solihin datang, katanya begitu ya kan. Ya ini mah dari Sawangan. Ya ini mah siapa? Setuju gak dengan saya 3.000 orang memandang saya dan menghakimi? Iya, nggak ada yang pengen ketemu gue. Elsa berkata, pasti ada maksud Tuhan, begitu ya kan. Pasti Tuhan mau bicara dengan engkau. Saya khotbah seperti saya biasa berkhotbah. Puji nama Tuhan, mereka berikan standing ovation, mereka sangat diberkati, mereka pulang. Dan setelah itu saya banyak undangan. Maaf, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. 10 tahun terakhir, saya melayani khotbah seperti hari ini saya khotbah. Setahun 700 kali. Berapa? Besok saya khotbah. Selasa besok saya khotbah. Rabu saya khotbah. Saya minimal khotbah sehari 2 kali. Hari ini lumayan. 4 kali. Di gereja 7 kali. Di satu gereja di Surabaya sahabat saya, ibadahnya 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehari 10 kali. Saya sudah khotbah 5 tahun, puji Tuhan, bibir tetap di sini. Coba kalau pindah, tiba-tiba di sini. Enggak tuh. Saudaraku, maaf, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa saya Muhammad Riza Solihin? Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dalam 1 tahun saya berkhotbah untuk 500 gereja. Untuk berapa? 500 gereja. Yang saya ingin katakan kepada Anda adalah, siang ini pun saya menggantikan yang sakit. Loh kok gak ada yang amin? Emang yang terjadwal saya bukan. Tapi karena batal, Riza bisa. Kesempatan ketemu Anda. Bisa nangkep gak sih? Maaf, kita buang-buang kesempatan. Saya lakukan yang terbaik. Saya gak khotbah asal. Saya berikan kepada Anda yang terbaik. Dan menurut saya orang sukses ada orang yang mempergunakan kesempatan. Selagi ada kesempatan, pergunakan dengan benar. Dan saya punya kesempatan 1 jam untuk tidur.
Saya akan tidur siang dengan tenang di pastori dan kita akan ketemu jam 3. Semuanya oke? Boleh saya punya kesempatan tidur? Sampai ketemu ntar sore. Bye-bye. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Jaffa. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah.
Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semua sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.